Jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah. Studi kita kali ini membahas surah Al-Ankabut ayat 12. Kalau kita membuka kitab Al-Quran, kita akan menemukan kalimat Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 12 sebagai berikut. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Nah, umat Islam sangat yakin bahwa kalimat ini merupakan kalimat Allah, wahyu Allah, diucapkan oleh Allah kepada Muhammad. Ya, jadi ini merupakan perkataan Allah. Perkataan Allah ini bisa dibagi dalam dua kalimat. Ya, jadi kalau kita membaca teks ini, kita dapat membayangkan bahwa pada waktu itu ada orang kafir berkata, ya, orang kafir itu berkata, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Perkataan ini disampaikan kepada orang-orang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu ditafsirkan sebagai umat Islam, pengikut Muhammad. Nah, ada kesan bahwa pernyataan orang-orang kafir ini menjadi semacam ancaman, ya. Itu. Karena dilihat bisa saja kalimat ini, pernyataan ini menjadi daya tarik bagi pengikut Muhammad, bagi umat Islam. Nah, takut kalau umat Islam, pengikut Muhammad itu meninggalkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberi tanggapan. Ada dua tanggapannya. Yang pertama, dia katakan orang kafir sedikit pun tidak memikul dosa-dosa mereka sendiri. Ya, yang kedua, sesungguhnya orang kafir itu benar-benar berdusta. Nah, itu ya. Jadi dalam dalam apa tanggapan yang pertama, pernyataan yang pertama ini, Allah seakan-akan menegaskan kembali apa yang pernah dikatakannya dalam surah ke-39 ayat 7. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Nah, orang kafir adalah orang yang berdosa. Jadi mereka tidak mungkin memikul dosa orang lain. Kira-kira seperti itulah ya tanggapan Allah. Nah, sangat menarik. Nah, menjadi pertanyaan kita adalah siapa yang dimaksud dengan orang-orang kafir itu? Ya, kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 11, kita sama sekali tidak menemukan ya identifikasi dari orang-orang kafir itu. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kafir itu? Ya, kita paling akhirnya bisa hanya menafsir, hanya menduga. Kebetulan surah Al-Ankabut ini merupakan wahyu yang turun di Mekah, maka bisa saja orang yang dimaksud dengan orang-orang kafir itu adalah orang-orang Kristen, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Arab, orang Hindu, orang Zoroaster, dan lain sebagainya. Siapa yang dimaksud? Itu tidaklah jelas. Hal ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan kitab yang jelas. Dan karena Al-Quran bukan kitab yang jelas, maka haruslah dikatakan Al-Quran bukanlah dari Allah. Nah, kembali kita akan melihat ayat teks surah Al-Ankabut ayat 12 tadi ya. Jadi kita akhirnya hanya bisa menduga bahwa pernyataan ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu itu mungkin berasal dari orang-orang Kristen ya.
berasal dari orang-orang Kristen, dan kebetulan agama Kristen punya konsep memikul dosa manusia. Inilah yang dikenal dengan penebusan dosa, ya. Jadi dalam agama Kristen itu ada konsep memikul dosa manusia, atau istilah lainnya penebusan dosa. Akan tetapi, ya, yang perlu disadari, yang perlu dipahami, yang memikul dosa ini bukanlah umat, melainkan Yesus Kristus. Dan ini terjadi pada peristiwa salib. Ya, jadi orang-orang Kristen punya keyakinan bahwa Yesus Kristus telah memikul dosa umat manusia lewat kematiannya di kayu salib. Nah, karena itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika umat Islam memaksudkan orang kafir itu adalah orang Kristen, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala gagal paham, dan justru Allah sendirilah yang berdusta. Ya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri benar-benar pendusta. Ya, karena itu tadi dia sudah gagal paham dan salah memahami, salah juga menyampaikan. Ya, akhirnya dia berbohong. Di situ ya. Di sini tampak jelas ya kaitan. Jika yang dimaksud ikuti jalan kami itu adalah orang Kristen, ya. Nah, dari sini kita sampai pada kesimpulan logis, ya, kesimpulan logis. Ada beberapa poin penting, ya. Yang pertama, haruslah dikatakan bahwa Allah Islam ini sibuk merecoki umat agama lain, ya. Yang menjadi persoalannya, yang dia recoki itu berasal dari pernyataan orang yang tidak jelas kapasitasnya, ya. Itu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tampil sok hebat, arogan, sok tahu, sok hebat padahal dia tidak hebat, sok tahu padahal dia tidak tahu. Itu. Ya, biasalah ketika orang yang minder, orang yang kompleks rendah, dia akan selalu tampil menjadi sombong. Kurang lebih seperti itulah Allah Islam, ya. Yang poin yang kedua, Allah Islam gagal paham akan ajaran agama lain. Ini jika orang-orang kafir itu disamakan dengan orang Kristen, ya. Jadi di situ tampak Allah itu gagal paham. Karena gagal paham, di sini kelihatan bahwa Allah itu tampil bodoh, memalukan, dan kurang bijaksana. Masa Allah itu bodoh? Kan jelas-jelas memalukan, ya. Padahal kan Allah itu kan maha segalanya. Itu. Nah, yang berikut tampak ada dua cara Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi umatnya. Dia tidak mau umat Islam itu meninggalkannya, ya, tertarik dengan ajaran agama lain yang akan memikul dosa-dosa umat itu. Untuk melindungi umatnya agar tidak hijrah, maka Allah melakukan dua cara, yaitu menjadi tukang fitnah, dan yang kedua menjadi pendusta. Inilah wajah, ya, wajah Allah Islam. Nah, dari butir-butir kesimpulan logis ini, ya, dapatlah dikatakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Demikianlah studi singkat kita tentang surah Al-Ankabut ayat 12. Semoga mendatangkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.